I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez berada di urutan keempat hari ini dalam sprint race MotoGP di GP Thailand, di belakang Enea Bastianini, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Marc Marquez finish keempat di sprint race di Thailand. Pembalap Gresini itu start dari posisi kelima di grid start, setelah mengalami kecelakaan saat kualifikasi. Meski mengawali balapan dengan baik dan berada di posisi terdepan pada lap pertama, ia melewati garis finish di posisi keempat. Selain itu, ia juga mengalami salah satu overtake dari Jorge Martin, yang menjadi protagonis hari ini, meski melewati garis finish di posisi kedua. Demikian pernyataan Marc Marquez kepada DAS usai balapan. Pria asal Cervera itu mengawali balapan dari posisi terdepan, namun sedikit demi sedikit ia kehilangan posisi. Kami sudah mencoba, terutama di awal. Nah, dengan ban yang lebih keren itu, saya mencobanya. Saya kalah banyak di T1 dan T2, tapi kemudian saya bisa memulihkannya hingga beberapa lap. Saya sudah melihatnya, jika saya terus seperti itu, terutama ketika Martin menyalip saya berkata, jika saya terus seperti ini kami tidak akan menyelesaikan balapan. Dan saya telah memutuskan untuk turun sedikit poin, finish keempat dan melihat apakah besok, dengan lebih banyak manajemen balapan, kami bisa lebih dekat. Tapi di sini akan sulit. Ya benar, dalam latihan saya sudah cukup baik, tapi mereka terus meningkat dan saya sudah semakin stagnan di sana. Jorge Martin mempunyai kecepatan untuk memenangkan perlombaan besok. Jorge Martin telah menjadi salah satu protagonis hebat dalam balapan ini dengan aksi menyalipnya yang juga dialami oleh Marquez. Ya, saya pernah melihat Bastianini yang sangat cepat. Inilah yang menandai balapan, yang terpenting adalah yang tercepat di lintasan. Tapi yang terpenting, Jorge juga berhasil menenangkan diri, pasti ada sesuatu yang terjadi padanya di awal. Saya telah melihat bahwa dia telah melakukan beberapa kali overtake. Sementara itu, Maverick Vinales telah menyoroti gairah untuk MotoGP di Thailand, dengan mengatakan bahwa, saya bisa pergi ke Madrid dan tak seorang pun mengenali saya, sementara, saya pergi ke Bangkok, semua orang mengenali saya. Putaran ke-18 MotoGP pada musim 2024 berlangsung di sirkuit internasional Chang di Thailand, dan acara tersebut berlangsung setiap tahun kecuali 2020 dan 2021 sejak masuk kalender pada 2018. Ini adalah salah satu acara paling populer di seluruh kalender, dengan jumlah penonton akhir pekan sebanyak 179.811 orang, jumlah penonton tertinggi kedua di luar Eropa tahun lalu. Untuk dua musim berikutnya, musim MotoGP akan dimulai di Buriram. Sementara negara tersebut akan memiliki pembalap kelas utama pertamanya di grid pada tahun 2025 di Somkiat Chantra. Maverick Vinales dari Aprilia meyakini cara terbaik untuk mengembangkan MotoGP adalah dengan memulai kejuaraan di Asia Tenggara karena gairah terhadap seri ini di kawasan tersebut tidak ada bandingannya. Saya kira mungkin akhir pekan nanti akan penuh, katanya. Tahun lalu sangat padat. Saya pikir ini hal yang keren untuk dilakukan karena bukan hanya treknya saja. Contohnya, jika Anda pergi ke Bangkok, banyak orang yang mengenal Anda. Saya pernah ke Bangkok dan, dengar, saya bisa pergi ke Madrid dan tidak ada yang mengenali saya. Tapi inilah yang sedang kami cari sekarang, untuk menciptakan komunitas ini, agar terus tumbuh dan berkembang. Thailand, Indonesia, semua negara Asia sangat bergairah dengan MotoGP. Dalam segala hal, mereka mengenal semua pembalap. Mereka tahu segalanya. Jadi, mungkin itu hal yang benar untuk dilakukan agar kejuaraan ini terus berkembang. Pertumbuhan MotoGP di pasar Asia sangat penting bagi para produsen, dengan Joan Mir mencatat pada hari Kamis bahwa 800.000 skuter Honda terjual di Thailand saja tahun lalu.
Marc Marquez mengaku tak punya waktu lagi pada Sabtu ini untuk memperebutkan podium pada sprint MotoGP Thailand Grand Prix, di mana ia finish keempat di garis finish. Tertinggal hampir 5,5 detik dari sang pemenang. Enea Bastianini mengejutkan semua orang dengan memimpin di tikungan pertama, lolos dan mempertahankan keunggulan selama 13 lap sprint MotoGP Thailand berlangsung, yang didahului oleh pembalap Italia itu Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Marc Marquez finish keempat, tetapi pembalap Spanyol itu berada di urutan kedua pada tikungan pertama dan dramatis balapan itu, di mana Martin tiba lebih dulu, namun melebar dan kehilangan hingga 4 tempat, salah satunya hampir bertabrakan dengan Marc. Saya melihatnya sangat optimis dalam pengereman itu, kata Marquez Sabtu sore ini di Buriram. Saat saya melihatnya begitu melesat, saya putuskan untuk menjauh agak jauh dari garis. Jika dia membuat tikungan, menempati seluruh lintasan, kami pasti terjatuh, lapor pria asal Gresini itu. Pada saat balapan, Marc segera disusul oleh Bagnaia, dan kemudian oleh Martin, yang membuat pembalap Spanyol itu turun dari podium. Saya berharap finish ketiga, dengan Bagnaia dan Martin di depan. Tapi yang tidak saya duga adalah Bastianini, aku Marc. Kami sudah tahu Enea seperti apa saat dia punya hari, dan besok dia akan cepat lagi. Jadi kami akan mencoba finish keempat lagi karena saya melihatnya sebagai favorit juara. Prediksinya, Buriram, dengan lintasan lurus abadi dan pengereman yang sangat agresif, lebih dari sirkuit lain mengungkap perbedaan antara Ducati tahun ini dan tahun 2023 yang digunakan Marc. Perbedaannya pada dasarnya adalah semakin lama Anda menggunakan perangkat ketinggian belakang per lap, semakin besar perbedaan antara GP23 dan GP24, katanya. Diakhiri dengan, saya lebih suka tidak tahu, ketika ditanya totalnya. Waktu perputaran di sirkuit ini yang terjadi. Apa yang dikomentari Marquez adalah urutan menyalip Martin, pertama terhadap Pedro Acosta. Sementara itu, Enea Bastianini melakukan sprint yang sangat kuat pada awal balapan di Thailand untuk meraih kemenangan. Pembalap Italia itu masih mengejar posisi ketiga di MotoGP. Enea Bastianini sekali lagi menjadi sorotan ketika mungkin hal itu tidak diarahkan padanya. Sementara perhatian terfokus terutama pada Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan Marc Marquez. Pembalap Italia itu menyelesaikan hari Sabtu yang fantastis. Setelah menempati posisi kedua klasifikasi, pebalap resmi Ducati itu memenangkan sprint race dengan start yang sangat cerdas. Baik dia maupun juara dunia 8 kali itu mengambil keuntungan di tikungan pertama dari fakta bahwa kedua kandidat juara itu berputar-putar di luar dan keluar lintasan. Namun saat Marquez diburu, Bastianini mengambil langkah menuju kemenangan baru, menjaga aspirasinya untuk tempat ketiga di MotoGP tetap hidup, karena ia tetap tertinggal 8 poin dari pemenang di Australia. Cara memenangkan balapan itu sulit, Enea memulai, menekankan bahwa tidak mudah baginya untuk menang dengan keunggulan lebih dari 1 detik, memimpin Ducati top 8 secara penuh. Tapi, setelah start, saya berhasil memimpin.